Hasil Piala AFF 2022, Indonesia tekuk Kamboja dengan skor tipis 2-1. Ketua Umum PSSI bicara nasib Sintayong jika timnas Indonesia gagal juara. Klasemen Piala AFF 2022, usai Indonesia susah payah kalahkan Kamboja. Banyak buang peluang, Indonesia susah payah takluk Kamboja di ajang AFF kali ini. Halo football lovers, penggemar timnas Indonesia. Kali ini kami dari Garuda Nusantara. Update berita timnas Indonesia akan memberikan 10 update kabar terbaru dari timnas Indonesia. Indonesia memulai perjuangan di Piala AFF 2022 dengan hasil bagus. Menyambut Kamboja di laga perdana grup A, tim asuhan Sintayong menang dengan skor tipis 2-1. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Jumat sore, Indonesia unggul cepat melalui tendangan Egy Maulana Fikri di menit ke-7. Kamboja membalas di menit ke-15 lewat sundulan Saret Kiria. Namun Witan Sulaiman kembali membawa skuad Garuda unggul di menit ke-38. Pada babak kedua, intensitas serangan kedua tim menurun drastis. Tak ada gol tambahan yang tercipta dan skor 2-1 menjadi penutup pertandingan tersebut. Susah payah, skuad Garuda menang dengan skor 2-1. Hasil timnas Indonesia versus Kamboja di Piala AFF sudah dapat diketahui. Bertanding di Stadion Gelora Utama Bung Karno, timnas Indonesia mampu mencuri poin di laga perdana mereka di grup A Piala AFF 2022 dengan susah payah. Ya, skuad Garuda hanya mampu menumbangkan Kamboja dengan skor 2-1. Adapun keunggulan timnas Indonesia didapat oleh lewat gol Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Dan kemenangan tersebut susah payah didapatkan oleh timnas atas Kamboja. Menarik dilihat bagaimana sepak terjang timnas Indonesia ke depannya. Ketua Umum PSSI bicara nasib Sintayong jika timnas Indonesia gagal juara. PSSI menargetkan timnas Indonesia bisa menjadi juara untuk pertama kalinya di turnamen sepak bola bergengsi di Asia Tenggara. Rasa optimis meraih gelar juara pun sudah mulai terlihat di timnas Indonesia. Terlebih pada Piala AFF 2020, timnas Indonesia sukses melaju ke final, hanya saja kalah dari Thailand. Sudah lelah hanya dijuluki spesialis runner-up. Sekarang ini timnas Indonesia wajib meraih gelar juara. Mendatangkan Sintayong sejak Desember 2019 membuat PSSI menargetkan pelatih asal Korea Selatan itu harus membawa timnas Indonesia juara. Mengusung target juara tentu saja dipersilakan. Namun jika nantinya gagal juara, maka apa yang terjadi terutama untuk nasib Sintayong? Muhammad Irawan mengatakan bahwa PSSI sudah memikirkan itu untuk menentukan nasib dari Sintayong. Media Vietnam menyinggung mengenai perubahan jadwal laga timnas Indonesia versus Kamboja pada laga penyisihan grup A Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dettau 247 dalam laporannya menyebut jika itu merupakan skenario penyelenggara agar skuad Garuda merebut 3 poin. Sejatinya laga timnas Indonesia versus Kamboja dijadwalkan berlangsung pukul 19.30, tapi dimajukan menjadi pukul 16.30. Menurut media Vietnam itu, pergantian waktu bermain membuat persiapan timnas Kamboja selaku tim tamu menjadi terhambat. Media itu pun menuding itu adalah cara Indonesia untuk merebut 3 poin di laga perdana. Tepat sebelum bola bergulir, Federasi Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI tiba-tiba mengumumkan perubahan penting. Dengan demikian, alih-alih pukul 19.30 seperti yang diumumkan sebelumnya, pertandingan antara Indonesia versus Kamboja di Piala AFF 2022 akan diundur lebih awal pada pukul 16.30. Tulis laman tersebut. Ngebet juara Piala AFF, PSSI beri iming-iming bonus menggiurkan untuk timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan memastikan pihaknya sudah menyiapkan bonus menggiurkan untuk timnas Indonesia bila berhasil menjuari Piala AFF kali ini. Pemberian bonus memang sudah dikabarkan masing-masing federasi kepada negaranya yang tampil di Piala AFF. Thailand dan Vietnam terang-terangan bakal memberikan bonus kepada timnasnya bila membawa pulang trofi. Tak terkecuali PSSI yang juga akan memberikan bonus kepada timnas Indonesia. Hal ini diutarakan langsung oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan.
Banyak buang peluang, Indonesia susah payah taklukkan Kamboja. Timnas Indonesia berhasil memetik 3 poin di laga perdana usai menundukkan Kamboja dengan skor 2-1 di Stadion Gelora Utama Bung Karno. Pasukan Sintayong unggul cepat lewat sontekan Egy di menit ke-7, memanfaatkan crossing dari Panja Pratama Arhan. Namun Kamboja asuhan Keisuke Handa mampu membalas lewat Saret Kria 5 menit berselang. Untungnya Witan Sulaiman mampu mengembalikan keunggulan Garuda saat menyelesaikan kerjasama dengan Ricky Kamboja dan Marcelino Ferdinand di menit 35. Indonesia tampil mengecewakan dan beberapa kali membuang peluang emas di sepanjang pertandingan. Untungnya lini belakang yang dikomandoi debutan Jordi Amat mampu mematahkan serangan-serangan Kamboja. Garuda mengumpulkan 3 poin di grup A, seimbang dengan 3 tim lainnya Kamboja, Thailand, dan Filipina, dan mengungguli Brunei Darussalam yang saat tulisan ini diturunkan tengah dibantai oleh Filipina dengan skor 4-1. Hasil Piala AFF, Filipina hajar Brunei dengan skor 5-1. Timnas Filipina meraih kemenangan 5-1 atas Brunei Darussalam dalam laga lanjutan grup A Piala AFF. Filipina sudah membuka keunggulan 1-0 atas Brunei saat pertandingan baru berjalan 7 menit. Gol yang membuka keunggulan Filipina dicetak oleh Kenshiro Daniel pada menit ke-7. Kemenangan itu membuat Filipina berhasil mengobati kekecewaan setelah takluk 2-3 dari Kamboja di laga perdana. Sedangkan buat Brunei hasil ini jadi kekalahan kedua yang mereka derita. Di laga pertama Brunei tak berdaya karena takluk 0-5 saat meladeni Thailand. Dan sekarang Thailand menjadi pemuncak klasemen sementara klasemen grup A Piala AFF 2022. Klasemen Piala AFF 2022 usai Indonesia susah payah kalahkan Kamboja. Klasemen Piala AFF 2022 mengalami perubahan usai timnas Indonesia mengalahkan Kamboja dengan skor 2-1 pada hari Jumat sore. Sedangkan kekalahan ini membuat Kamboja turun ke peringkat ke-4 klasemen sementara grup A dengan torehan 3 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu pada pertandingan lainnya di grup A, Filipina sukses membantai Brunei Darussalam dengan skor telak 5-1. Kemenangan ini membuat Filipina naik ke peringkat kedua klasemen grup A dengan torehan 3 poin dari 2 pertandingan yang dilakoni. Kini posisi puncak klasemen grup A masih dikuasai oleh Thailand usai menang 5-0 atas Brunei di laga perdana. Well, dan update informasi ini saja yang bisa kami informasikan. Bagi kalian penggemar timnas Indonesia, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Salam sepak bola nasional. See you.